Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian tentang tata tertib UTBK tahun 2023. So, buat kalian penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, oke guys, di sini kita bakal langsung bahas mengenai tata tertib UTBK tahun 2023. Nah, untuk tatib UTBK tahun 2023 ini udah dibuat ya dari panitia pusat UTBK-nya langsung. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lolos UTBK tahun 2023, wajib banget hukumnya untuk mematuhi tata tertib atau tatib UTBK tahun 2023. Nah, untuk tatib UTBK tahun 2023 ini dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu tatib untuk sebelum ujian berlangsung, tatib pada saat ujian berlangsung, dan tatib setelah ujian berlangsung. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen mengikuti UTBK 2023, teman-teman wajib mematuhi ketiga bagian tata tertib ini, yaitu sebelum, saat berlangsung, dan sesudah mengerjakan UTBK. Nah, terus kemudian untuk tata tertib ini sebenarnya bisa teman-teman download ya di websitenya SNPMB di bagian unduan ya, unduan ini. Nah, terus teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, nanti ada bagian ini, tata tertib ujian tulis berbasis komputer UTBK 2023. Nah, nanti teman-teman klik aja, terus teman-teman tinggal download tata tertibnya. Nah, oke kayak gitu ya. Nah, terus di sini aku bakal langsung bacain aja untuk tata tertibnya. Nah, untuk poin pertama mengenai tata tertib sebelum ujian berlangsung, yaitu yang pertama, peserta ujian harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung. Nah, jadi saran aku teman-teman H-1 itu udah ada di lokasi ya. Teman-teman cari ruangan ujian teman-teman. Kalau bisa teman-teman juga udah mengetahui nomor mejanya itu yang di mana. Kayak gitu ya. Biar nanti pada saat ujian teman-teman bisa langsung masuk aja dan udah prepare lokasinya itu di sini, udah mengetahui gitu ya lokasinya di mana dan teman-teman itu harus duduk di bangku yang mana kayak gitu. Terus yang kedua, peserta harus membawa yang pertama kartu tanda peserta ujian, terus yang kedua fotokopi ijazah SMA atau sederajat dan sudah dilegalisasi atau surat keterangan sedang kelas 12 dari Kepsek yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubui cap sekolah. Atau bisa juga teman-teman bawa kartu identitas yang asli. Nah, kartu identitas ini bisa kartu siswa atau paspor atau yang sejenisnya. Nah, terus kemudian yang ketiga tatipnya adalah peserta dilarang menggunakan kaos oblong atau T-shirt. Nah, jadi buat teman-teman yang mengikuti UTBK tahun 2023, teman-teman wajib menggunakan baju yang sopan dan rapi, namun tidak boleh menggunakan T-shirt. Nah, kayak gitu ya. Yang keempat, harus bersepatu. Yang kelima, harus datang di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Keterlambatan dengan alasan apapun, sejak waktu tes dimulai, peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi terlambat 1 menit pun teman-teman nggak boleh mengikuti ujian ya. Karena sebelum ujian itu nanti akan diperiksa dulu ya. Nanti beberapa alat-alat itu akan dikumpulin oleh pengawas, terus akan dicek juga kelengkapannya. Jadi jangan sampai teman-teman terlambat ya. Terus yang keenam, peserta tidak diperbolehkan masuk ruangan ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruangan ujian. Yang ketujuh, peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan, kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya. Nah, nanti ketika teman-teman membawa alat-alat tersebut nanti akan dikumpulkan ya, tidak boleh dibawa di mejanya gitu ya. Kalau semisal teman-teman datang ke ruangan, bawa HP ataupun bawa jam tangan itu boleh. Tapi pada saat ujian itu nanti dikumpulkan dan nggak boleh dipakai pada saat ujiannya berlangsung. Alias nggak boleh dibawa ke meja teman-teman masing-masing. Kayak gitu ya.
Nah, terus yang kedelapan, peserta tidak diperbolehkan bekerja sama dengan pihak manapun dengan berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pelaksanaan ujian dengan metode komunikasi apapun. Nah, jadi teman-teman nanti udah disediakan komputer masing-masing, teman-teman hanya berhadapan dengan komputer, berinteraksi dengan komputer, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Kayak gitu ya. Kecuali nanti kalau semisal ada pertanyaan ke pengawas, sepertinya boleh-boleh aja gitu ya. Terus kemudian yang kesembilan, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Nah, ini seperti yang aku jelasin tadi. Yang kesepuluh, peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. Yang kesebelas, peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja. Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. Nah, jadi nggak boleh ya guys. Nggak boleh kayak pada saat kita sekolah, kita datang duluan, kita duduk di depan atau di samping, di mana-mana gitu, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan nomor meja dan nomor pesertanya. Maka dari itu, teman-teman wajib untuk cek dulu H-1 sebelum UTBK berlangsung. Teman-teman cek dulu, teman-teman itu di ruangan mana, nomor mejanya berapa, kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu pada saat teman-teman udah melaksanakan UTBK, teman-teman tinggal masuk dan langsung duduk di tempatnya. Kayak gitu. Nah, untuk yang ke-12, peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas. Nah, jadi maksudnya itu nanti teman-teman naruh kartu tanda peserta ini yang ada tulisannya itu di atas, jangan dibalik gitu ya, jangan ditutup kayak gitu. Nah, terus yang ke-13, peserta mengisi daftar hadir menggunakan alat tulis yang telah disediakan. Nah, ini mengisi daftar hadir seperti biasa gitu ya, nulis kayak gitu. Yang ke-14, peserta yang kehilangan kartu tanda peserta ujian harus segera melaporkan diri ke pengawas ujian. Nah, saran aku jangan sampai kehilangan kartu tanda peserta ujian. Jadi sebelum teman-teman datang ke lokasi UTBK, teman-teman lebih baik ngeprint dulu, di copy beberapa gitu ya. Mau ngeprint 5 atau ngeprint 3 atau 10 kayak gitu ya. Jadi intinya teman-teman punya cadangan. Kayak gitu ya, jangan cuma satu aja. Jadi lebih baik kartu tanda pesertanya itu nganggur, nggak kepake, tapi ada cadangannya daripada nanti teman-teman cuma bawa satu kartu aja dan memiliki risiko hilang yang tinggi kayak gitu ya. Jadi lebih baik kayak gitu. Dan aku saranin teman-teman harus udah print dari rumah. Kenapa? Meskipun di tempat ujian itu biasanya udah ada print-printan, karena kan biasanya di kampus-kampus itu kan udah ada di sekitarnya udah ada apa namanya tukang print gitu ya secara gampangnya. Nah, tapi teman-teman aku saranin udah bawa print-printannya itu dari rumah. Biar nanti kalau semisal udah datang di lokasi UTBK, teman-teman tinggal persiapan untuk UTBK-nya. Nggak nyiapin untuk apa namanya berkas-berkas segala macam gitu ya, biar nggak ribet kayak gitu. Terus kemudian yang ke-15, peserta memasukkan nomor peserta dan NISN peserta sebagai PIN peserta. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Nah, jadi nanti sebelum UTBK-nya berlangsung, nanti akan ada kayak simulasi gitu ya, alias latihan UTBK. Untuk memastikan apakah udah ready belum aplikasinya itu untuk digunakan, kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk poin yang kedua yaitu tatip saat mengerjakan ujian UTBK. Yaitu yang pertama, membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian. Nah, teman-teman wajib ya untuk membaca semuanya. Yang kedua, memasukkan nomor peserta dan PIN setelah memilih pilihan menu mulai ujian. Lalu, PIN ujian akan diberikan atau diinformasikan kepada peserta oleh pengawas ujian sesaat sebelum ujian berlangsung. Terus yang ketiga, mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar perangkat dan klik pernyataan setuju sebelum memulai ujian. Yang keempat, mengikuti petunjuk atau aba-aba dari pengawas terkait waktu mulai ujian. Yang kelima, mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. Yang keenam, menjawab butir soal dengan cara memilih atau mengeklik opsi jawaban menggunakan mouse. Yang ketujuh, peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau mengeklik pilihan jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir.
Yang kedelapan, peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar monitor. Soal-soal yang belum dijawab ditandai dengan kotak warna putih dan soal-soal yang sudah dikerjakan ditandai dengan kotak warna biru. Nah, kayak gitu ya. Terus yang kesembilan, selama ujian berlangsung, peserta tidak diperbolehkan. Yang pertama, menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Yang kedua, bekerja sama atau berkomunikasi melalui berbicara ya dengan peserta lain. Yang ketiga, bekerja sama atau berkomunikasi atau terkoneksi atau terhubung dengan pihak luar. Yang keempat, memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian. Yang kelima, memperlihatkan pekerjaan atau jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan atau jawaban peserta lain. Nah, jadi yang ngasih tahu maupun yang mencari tahu itu nggak boleh ya. Kayak gitu. Jadi intinya yang nyontek ataupun yang menconteki atau yang mau mencontekkan jawabannya ke teman-temannya atau yang mau mengasih tahu jawabannya ke teman-temannya itu nggak boleh. Gitu ya. Terus kemudian meninggalkan ruangan ujian selama ujian berlangsung kecuali seizin pengawas ujian. Nah, jadi saran aku kalau semisal teman-teman mau melaksanakan ujian, teman-teman udah persiapan dulu ya. Kalau semisal mau ke kamar mandi ya ke kamar mandi dulu. Kalau semisal mau makan ya makan dulu, minum ya minum dulu. Intinya harus dipenuhi dulu ya keinginan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Pengen ke kamar mandi ya ke kamar mandi dulu, pengen makan ya makan dulu kayak gitu intinya. Pengen nelpon orang tua ya nelpon dulu kayak gitu ya. Biar nanti pada saat mengerjakan UTBK itu udah plong, udah lega dan tinggal fokus untuk mengerjakan UTBK aja. Nah, terus kemudian selanjutnya menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Nah, ini jelas nggak boleh ya. Terus yang terakhir menyalin dan merekam soal ujian dengan menggunakan media apapun atau bekerja sama atau berkomunikasi atau terkoneksi atau terhubung dengan pihak luar. Nah, terus kemudian tatib ke-10, apabila peserta melakukan kecurangan pada poin B9, maka yang bersangkutan akan dicatat dalam berita acara pelanggaran ujian atau BAPU. Nah, jadi untuk poin ke-9B yaitu yang ini ya, bekerja sama atau berkomunikasi ini ya. Ini berarti teman-teman nggak boleh ya, nggak boleh semua intinya di poin ke-9 ini ya. Nah, kayak gitu. Terus yang ke-11, aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta wajib klik tombol OK. Terus yang terakhir, peserta yang meninggalkan ruangan setelah memasukkan token ujian dan karena satu dan lain hal tidak kembali lagi hingga waktu ujian berakhir dinyatakan telah selesai menempuh ujian UTBK. Terus kemudian untuk poin yang terakhir yaitu tatib sesudah mengerjakan ujian UTBK. Yang pertama, memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai ujian. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian telah berakhir. Terus kemudian yang ketiga, peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh pengawas ujian. Nah, jadi intinya nanti teman-teman manut aja dengan sama si pengawas ujiannya. Pengawas ujiannya minta apa ya teman-teman turuti, disuruh apa ya teman-teman turuti, kayak gitu aja. Nah, terus yang terakhir ini ada sedikit note ya. Setiap pelanggaran terhadap tatib atau tata tertib ujian masuk akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya. Nah, jadi buat teman-teman wajib banget untuk mematuhi peraturan ini, kayak gitu ya. Nah, untuk peraturannya cukup kayak gini aja. Kalau semisal masih ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komentar. Nah, sekian aja ya penjelasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku. Dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa di next video.